Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Para pemirsa MH Imtiaz di mana saja Anda berada, semoga rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kehidupan kita. Syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari yang ke-12 dari bulan Ramadan, Allah masih memperkenankan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya dan untuk meminta dan memohon ampunan dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari dan malam-malam di bulan mulia ini bisa kita jalani dengan ketaatan-ketaatan yang dilandasi dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan salawat kita dan upaya kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda cinta kita kepada beliau, bukti cinta kita kepada beliau, bukti kebenaran keinginan kita untuk menjadi bagian dari umat beliau yang akan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau kelak di dalam surganya. Para pemirsa rahimakumullah, pada bab yang ke-9 dari kitab Mukasyafatul Qulub, kita telah membahas tentang al-mahabbah, tentang rasa cinta di dalam hati. Cinta yang sejati adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mencinta. Maka sebagai kelanjutan dari itu, pada bab yang ke-10 kita akan membahas tentang al-ishq fil ishqi. Al-Imam Al-Ghazali mengambil tema fil ishqi pada bab yang ke-10 dari kitab Mukasyafatul Qulub sebagai kelanjutan dari pembahasan tentang al-mahabbah, tentang rasa cinta. Karena cinta akan melahirkan kerinduan. Al-mahabbah akan melahirkan al-ishq. Cinta yang di dalam hati akan terlahir darinya rasa rindu terhadap apa yang kita cintai. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengawali pembahasan tentang al-ishq ini dengan mengatakan al-hubbu ibaratun an maili tabi'i ila syai'il maladh. Cinta itu adalah ungkapan tentang kecenderungan hati, keinginan hati, kesukaan hati kepada sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan. Fa in ta'akkada dzalikal mailu wa qawiya summiya 'ishqan. Maka jika kecenderungan hati, keinginan hati itu semakin kuat, semakin tegas ada di dalam hati kita, maka dia dinamakan dengan ishq, rasa rindu. Fayujawizu ila iyakuna raqiqan li mahbubihi wa yunfiqu ma yamliku li ajlihi. Ala tara ila Zulaikha balagha biha min mahabbati Yusuf alaihi salam an dhahaba maluha wa jamaluha wa kana laha minal jawahiri wal qalaidi wiqra sab'ina jamalan wa qad anfaqatha kullaha fi mahabbati Yusuf wa kullu man qala ra'aitu Yusuf al-yawm a'tathu qiladatan tughnihi hatta lam yabqa laha shay'un wa kanat tusammi kulla shay'in bismi Yusuf wa qad nasiyat kulla shay'in siwahu min fartil 'ishqi wa idza rafa'at ra'saha ila as-sama' ra'at isma Yusuf maktuban 'alal kawakib.
Al-Imamul Ghazali mengatakan bahwa ketika rasa cinta yang ada di dalam hati itu semakin menguat, dia akan melahirkan rasa rindu. Inilah yang disebut dengan al-ishq. Sehingga itu bisa menjadikan seorang yang mencintai sesuatu yang dia cintai itu bisa saja menjadi budak sesuatu yang ia cintai. Kalau bahasa anak-anak sekarang, sebagai bucin, sebagai budak cinta. Ketika dia sudah diperbudak oleh rasa cintanya, oleh rasa rindunya, dia akan membelanjakan, dia akan menghabiskan semua yang ia miliki untuk sesuatu yang ia cintai, untuk orang yang ia cintai itu. Al-Imamul Ghazali mencontohkan dengan kondisi Zulaikha yang sangat mencintai Nabi Yusuf, yang terus-menerus mengingatnya. Sampai-sampai karena kecintaannya dan karena kerinduannya terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, harta, bahkan kecantikannya semuanya hilang karena terus-menerus memikirkan dan merindukan Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha sebagai seorang wanita, istri pejabat, istri petinggi Raja Mesir pada saat itu, tentu memiliki segalanya. Tidak hanya harta, tapi juga kedudukan dan kecantikan. Namun ketika cinta terhadap Nabi Yusuf sudah memenuhi seluruh hatinya, seluruh jiwanya, maka semua yang ia miliki itu menjadi hilang, menjadi habis. Hartanya habis, kecantikannya pun hilang. Dia diceritakan memiliki banyak sekali perhiasan dan benda-benda berharga. Bahkan karena banyaknya harta dan perhiasan-perhiasan yang dimiliki oleh Zulaikha itu, sampai semua harta itu hanya bisa dipikul dengan 70 ekor unta. Semua harta itu dia belanjakan, dia habiskan untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan setiap orang yang memberitahunya bahwa dia hari ini, orang itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam, dia akan berikan perhiasan-perhiasan yang bisa dia berikan, sehingga orang itu pun tercukupi kehidupannya. Dia menjadi kaya karena pemberian yang diberikan oleh Zulaikha atas informasi, atas ceritanya yang mengatakan bahwa dia telah melihat Nabi Yusuf itu. Meskipun tentu saja ada saja di antara orang-orang itu yang mengarang cerita bahwa dia melihat Nabi Yusuf. Tapi Zulaikha tidak peduli. Karena yang dia inginkan adalah bagaimana orang itu menyebut nama Yusuf di hadapannya. Karena kecintaan inilah Zulaikha melupakan segala sesuatu kecuali Yusuf. Tidak ada yang tersisa di dalam dirinya kecuali nama Nabi Yusuf. Hanya Nabi Yusuf, hanya nama Nabi Yusuf yang tercatat di dalam hati Zulaikha. Kerinduannya telah menjadikannya diperbudak oleh rasa rindu terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia melihat ke atas, mengarahkan pandangan ke langit, yang dia lihat di bintang-bintang itu tertulis hanya nama Nabi Yusuf. Begitulah cinta Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadikannya sangat rindu dan ingin sekali bertemu dengan Nabi Yusuf, sehingga siapapun yang memberitahunya bahwa dia telah melihat Nabi Yusuf, maka akan diberikan emas, perhiasan sesuai dengan keinginannya. Waruya annaha lamma amanat wa tazawwajat bihi alaihi salam infaradat anhu wa takhallat lil ibadati wa inqata'at ila Allah ta'ala fakana yad'uha ila firashihi naharan
fatadafa'ahu ila al-lail fa idza da'aha lailan sawwafat bihi ila an-nahar wa qalat ya Yusuf innama kuntu uhibbuka qabla an a'rifahu. Diriwayatkan ketika Zulaikha telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah menikah dengan Nabi Yusuf alaihi salam, dia memiliki kebiasaan menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terputus dari semua makhluk karena dia ingin fokus beribadah dan menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Yusuf memanggil Siti Zulaikha untuk datang ke ranjangnya. Tapi Zulaikha menangguhkan keinginan Nabi Yusuf itu sampai waktu malam. Ketika waktu malam tiba dan Nabi Yusuf memanggil Zulaikha di tempat ibadahnya itu, Zulaikha mengatakan besok saja ketika hari sudah siang. Hal itu terjadi berkali-kali dan seringkali terjadi Zulaikha menangguhkan keinginan Nabi Yusuf untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh seorang suami dari istrinya. Wa qalat ya Yusuf innama kuntu uhibbuka qabla an a'rifahu. Zulaikha berkata, wahai Yusuf, saya mencintaimu sebelum saya mengenal dia. Bahkan saya diperbudak oleh rasa cinta saya kepadamu karena saya belum mengenal dia. Saya belum mengenal Allah. Fa amma idza araftuhu fama abqat mahabbatuhu mahabbatan li siwahu wa ma uridu bihi badala. Maka ketika saya sudah mengenalnya, ketika saya sudah mengenal Allah, tidak ada tempat yang tersisa di dalam relung hati saya rasa cinta untuk selain dia. Hati saya sudah dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sejak saya mengenal dia. Dan saya tidak ingin menjadikan apapun sebagai pengganti rasa cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qala laha, sehingga Nabi Yusuf pun berkata kepada Zulaikha, "Innallaha jalla dzikruhu amarani bidzalik." Sungguhnya Allah yang maha agung sebutannya memerintahkan aku untuk itu. Wa akhbarani annahu mukhrijum minki waladain wa ja'iluhuma nabiyyin. Dan Allah memberitahukan kepada saya bahwa dia akan mengeluarkan dari rahimmu 2 orang anak dan akan menjadikannya sebagai 2 orang nabi. Itu kata Nabi Yusuf kepada Zulaikha. Faqalat, maka Zulaikha berkata, amma idza kana Allah Ta'ala amaraka bidzalik wa ja'alani tariqan ilaih fa ta'atuhu li amrillahi ta'ala fa indaha sakanat ilaihi. Adapun jika memang benar Allah Ta'ala yang memerintahkanmu untuk itu dan Allah menjadikan saya sebagai jalan untuk lahirnya 2 orang yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai 2 nabinya, maka saya mentaatimu karena perintah Allah Ta'ala, bukan karena rasa cinta kepadamu. Karena rasa cinta saya hanya kepada Allah. Saya taat kepadamu karena Allah yang memerintahkan saya. Fa'indaha sakanat ilaih. Maka ketika itulah Zulaikha mau menuruti keinginan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Wa hukiya anna majnun Laila qila lahu masmuka qala Laila wa qila lahu yawman aw matat Laila qala inna Laila fi qalbi lam tamut ana Laila. Diceritakan bahwa seorang yang disebut dan dikenal
dengan sebutan Majnun Laila. Orang yang dibuat gila oleh Laila. Seorang perempuan yang sangat ia cintai, sehingga kecintaannya kepada perempuan itu menjadikan dia tergila-gila. Maka dia disebut dengan Majnun Laila. Suatu hari dia ditanya, "Masmuk, siapa namamu?" Qala, maka Majnun Laila menjawab, "Laila, nama saya adalah Laila." Wa qila lahu yauman. Pada suatu hari dia ditanya juga, atau dikatakan kepadanya, "Awamatat Laila, bukankah Laila sudah mati?" Qala, "Inna Laila fi qalbi lam tamut." Maka Majnun Laila mengatakan, sungguhnya Laila ada di dalam hati saya. Lam tamut, Laila belum mati, dia ada di dalam hati saya. Ana Laila, saya adalah Laila. Wa marra yauman, dan dia pada suatu hari lewat ala dari Laila, di depan rumah Laila. Fa nazara ila sama, lalu dia memandang ke langit. Faqila lahu, maka dikatakanlah kepada Majnun Laila, "Ya Majnun, la tanzur ila sama, walakin unzur ila jidari Laila, la'allaka taraha." Qala, "Ana aktafi binajmin yaqa'u zilluhu ala dari Laila." Pada suatu hari Majnun Laila ini lewat di depan pintu, di depan rumah Laila. Dia memandang ke langit. Dan ada orang yang mengatakan kepadanya, "Wahai Majnun, jangan kamu memandang ke langit. Tapi lihatlah ke dinding rumah Laila. Mungkin saja kamu melihat Laila itu ada di dalam rumahnya." Maka Majnun Laila menjawab, "Ana aktafi binajmin yaqa'u zilluhu ala dari Laila." Saya cukup melihat bintang yang bayangannya itu jatuh di rumah Laila. Saya tidak perlu memandang dan melihat tembok-tembok, dinding-dinding rumah Laila untuk bisa mendapati Laila, untuk bisa melihat Laila. Cukup saya melihat ke bintang yang bayangannya jatuh ke rumah Laila. Para pemirsa rahimakumullah, begitulah orang yang mencintai seseorang. Dia menyatu dengan orang yang ia cintai itu. Dan inilah yang terjadi juga kepada Mansur Al-Hallaj. Al-Imamul Ghazali menceritakan tentang Al-Hallaj. Wa hukiya an Mansur Al-Hallaj rahimahullahu ta'ala annahum habasuhu 18 yawman. Diceritakan tentang Mansur Al-Hallaj rahimahullah, salah seorang sufi yang mati dihukum karena pernyataannya yang mengatakan, "Anal haq, saya adalah al-haq, Tuhan yang maha benar." Orang-orang atau pemerintah pada saat itu memenjarakan Mansur Al-Hallaj selama 18 hari. Faja'ahu Shibli, maka Imam Ash-Shibli rahimahullah ta'ala mendatangi Al-Hallaj. Faqal, lalu Ash-Shibli berkata, "Ya Mansur, wahai Mansur, mal mahabbah, apa cinta itu?" Faqal, "La tas'alni al-yawm, was'alni ghadan." Mansur Al-Hallaj menjawab ketika ia ditanya oleh Ash-Shibli tentang apa itu cinta. Mansur mengatakan, la tas'alni al-yawm, jangan engkau tanya saya hari ini, was'alni ghadan, dan tanya saya besok. Falamma ja'al ghad, maka ketika hari esok sudah tiba, wa akhrajuhu minas sijni, dan mereka para prajurit istana itu mengeluarkannya dari tahanan, dari penjara. Wa nasabun nat'a li ajli qatlihi,
dan mereka mendirikan atau menghamparkan hamparan yang biasa digunakan untuk menghukum orang yang akan terhukum, bahkan hukuman penggal, itu an-nat' liajli qatlihi, untuk membunuhnya. Marra Shibli baina yadayhi, maka Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu lewat di hadapan Al-Hallaj, fanada, maka Al-Hallaj berkata, ya Shibli, wahai Shibli, al-mahabbatu awwaluha harqun wa akhiruha qatlun. Cinta itu adalah sesuatu yang awalnya pembakaran dan akhirnya pembunuhan. Isyaratun lima tahaqqaqa lil Hallaj radhiyallahu anhu fi nadharihi anna kulla syai'in ma khalallaha batilu. Hal itu mengisyaratkan kepada sesuatu yang sudah terbukti, sudah pasti bagi Al-Hallaj di dalam pandangannya bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah batil, sia-sia, pasti akan binasa. Wa alima anna Allaha huwal haqq, dan dia mengetahui bahwa Allah lah yang benar-benar ada, yang lain batil. Nasiya 'inda tahaqquq ismil haqqi isma nafsihi, ketika dia sudah membuktikan nama al-haq bagi Allah, dia melupakan namanya sendiri. Fasu'ila, lalu ketika dia ditanya, man anta, siapa engkau? Qala anal haq, dia menjawab, anal haq, sayalah al-haq, yang maha benar. Karena kecintaan Al-Hallaj kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menyatu di dalam hatinya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatu di dalam dirinya. Itu yang membuat dia lupa terhadap namanya sendiri, sehingga ketika dia ditanya, mas muka, Al-Hallaj menjawab, anal haq, saya adalah al-haq. Ruya anna sidqal mahabbati fi thalathi khisal, diriwayatkan bahwa sejatinya cinta itu terlihat pada 3 perkara. Ada 3 tanda yang menandai sejatinya cinta. Ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Yang pertama, cinta yang sejati itu bisa dilihat ketika seseorang yakhtara kalama habibi, ay yakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi, ketika dia lebih memilih ucapan, perkataan orang yang ia cintai dibandingkan perkataan orang lain. Ia lebih mengutamakan apa yang dikatakan, apa yang diinformasikan, apa yang diberitahukan oleh orang yang ia cintai daripada orang lain. Yang kedua, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Ia lebih memilih dan mengutamakan duduk bersama orang yang ia cintai dibanding duduk bersama orang lain. Dia lebih senang, lebih tenang, lebih bahagia ketika duduk bersama orang yang ia cintai daripada duduk bersama orang lain. Kemudian yang ketiga, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dan dia lebih memilih, lebih mengutamakan keridhaan, kesenangan orang yang ia cintai daripada keridhaan orang lain. Ia lebih senang, orang yang ia cintai itu senang. Ia lebih memilih keridhaan dan kesenangan orang yang ia cintai dibandingkan kesenangan orang lain. Hadza fil muntaha. Begitulah yang disebutkan di dalam kitab Al-Muntaha. Wa qila al-'ishqu hadkul astar wa kashful asrar. Dikatakan bahwa al-'ishq, rindu itu adalah robeknya tirai-tirai, penghalang-penghalang, tutupan-tutupan, dan terbukanya rahasia-rahasia. Itulah al-'ishqu, itulah rindu.
Wal wijdu ajzur ruh an ihtimali ghalabati syauq inda wujudi halawati dzikri. Sementara al-wijdu itu adalah ketidakmampuan ruh untuk memikul dominasi yang ditimbulkan oleh rasa rindu ketika adanya kenikmatan mengingat sesuatu yang dirindui, hatta law quti'a udhun min a'dha'ihi, sehingga kalaupun satu anggota dari anggota-anggota tubuhnya itu dipotong, la yahissu wa la yash'uru, maka orang yang merindu itu tidak akan merasakan apapun dari sakitnya akibat dipotong anggota tubuh itu. Karena dia sudah merasakan kerinduan yang sangat dalam terhadap sesuatu atau terhadap orang yang ia cintai. Wa hukiya, diceritakan, anna rajulan kana yaghtasilu fil furat fasami'a rajulan yaqra'u wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang mandi di sungai Efrat. Lalu ketika mandi itu dia mendengar seseorang membaca firman Allah di dalam surat Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan menyingkirlah kalian hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Falam yazal yattaribu hatta ghariqa wa mat. Mendengar ayat itu dibacakan, si laki-laki yang sedang mandi di sungai Efrat itu terus bergetar tubuhnya sehingga dia pun tenggelam sampai akhirnya ia mati tenggelam. Wa an Muhammad ibn Abdullah al-Baghdadi, dari Muhammad ibn Abdullah al-Baghdadi, qala, beliau berkata, ra'aitu fil Basrati syabban ala sathin murtafi'in qad ashrafa 'ala an-nas wa huwa yaqul man mata 'ashiqan falyamut hakadha la khaira fi 'ishqin bila maut. Thumma rama bi nafsihi fahumila mayyitan. Muhammad bin Abdullah meriwayatkan, beliau berkata, saya pernah melihat di Basrah ada seorang pemuda yang naik ke bagian atas rumah sehingga dia pun berada di atas orang-orang yang ada di bawahnya sambil berkata, man mata 'ashiqan falyamut hakadha. Siapa yang ingin mati karena memendam rasa rindunya, maka hendaklah ia mati seperti ini. La khaira fi 'ishqin bila maut. Tidak ada kebaikan pada rasa rindu tanpa adanya kematian. Thumma rama bi nafsihi. Kemudian dia pun melemparkan dirinya dari atap rumah itu. Fahumila mayyitan. Maka dia pun dipikul dalam keadaan mati. Tentu kita tidak ingin mati mencintai seseorang karena mencintai seseorang dan mati sia-sia. Boleh rindu, tapi jangan sampai kemudian itu menyebabkan kita bunuh diri. Cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah, itulah yang menuntut kematian, menuntut kita untuk mempertahankannya sampai mati. Karena kerinduan terhadap Allah, rindu berjumpa dengan Allah, akan menjadikan seseorang lebih memilih kematian daripada hidup terus memendam rindu. Qala al-Junaid rahimahullahu ta'ala, karena dengan kematian seseorang dia akan berjumpa, dia akan bertemu dengan zat yang ia rindui, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Junaid rahimahullahu ta'ala, telah berkata Al-Junaid rahimahullah ta'ala, at-tasawwufu tarkul ikhtibar. Tasawuf itu adalah meninggalkan ujian-ujian. Wa hukiya anna Dhannun al-Misri rahimahullahu dakhala al-Masjid al-Haram. Diceritakan bahwa Dhannun al-Misri rahimahullah
pernah masuk ke Masjidil Haram, fara'a syabban uryanan matruhan marida tahta ustuwanah. Lalu beliau melihat seorang pemuda dalam keadaan telanjang yang diusir. Sepertinya dia diusir dari tengah-tengah kaumnya. Dan dia juga dalam keadaan sakit. Dia berada di bawah sebuah tiang yang ada di Masjidil Haram. Walahu aninun min qalbin hazin. Dan dia mengeluarkan suara rintihan yang ditimbulkan karena hatinya yang begitu sedih. Qala Zunnun al-Misri berkata, fadanautu minhu wa sallamtu alaihi. Saya pun mendekatinya dan mengucapkan salam kepadanya. Man anta ya gulam? Wa qultu lahu. Dan saya katakan, kata Zunnun al-Misri, saya katakan kepadanya, man anta ya gulam? Siapa engkau wahai anak muda? Qala, maka si anak muda itu menjawab, ana gharibun asyiqun. Saya adalah orang asing yang sedang merindu. Fa'alimtu ma yaqul. Maka saya pun tahu, saya paham apa yang ia katakan. Qultu, saya katakan kepadanya, wa ana mithluk. Saya sama sepertimu. Fabaka, maka si anak muda itu menangis. Wa bakaitu ana bibukaihi. Dan saya juga menangis karena tangisannya. Tangisannya membuat saya menangis, ikut menangis. Qala, si pemuda itu berkata, atabki anta? Apakah kamu menangis juga? Kamu ikut-ikutan menangis? Faqultu ana mithluk. Maka saya katakan, saya sama sepertimu. Kalau kamu menangis dengan kondisi yang kamu alami, dengan kondisi yang kamu rasakan, saya sama sepertimu. Fabaka bi'ala sautihi. Maka si anak muda itu pun menangis lagi dengan suara yang sangat keras. Wasaha sayhatan azimatan aliyatan. Dan dia pun berteriak dengan suara yang sangat keras, suara yang sangat tinggi. Fakharajat ruhuhu min sa'atihi. Lalu keluarlah nyawanya pada saat itu juga. Fatarahtu alaihi thawbi. Maka saya tutupi jasadnya dengan pakaian saya. Wa kharajtu min indihi. Dan saya keluar meninggalkan si anak muda itu li talabil kafan, untuk mencari kain kafan. Fashtaraitul kafan. Maka saya pun membeli kain kafan, wa raja'tu ilaihi, dan saya kembali kepadanya ketika saya sudah mendapati kain kafan. Falam ajidhu. Tapi saya tidak mendapatinya lagi. Fi makanihi, di tempat itu. Faqultu, lalu saya katakan, subhanallah, maha suci Allah. Fasami'tu hatifan yaqul. Lalu setelah saya mengucapkan subhanallah itu, saya mendengar ada suara yang mengatakan, ya Dhunnun, inna hadzal gharib alladhi talabahu asy-syaitan fid dunya fama wajadahu, wa talabahu malikun falam yarahu, wa talabahu ridwan fil jannati fama wajadahu. Wahai Dhunnun, sungguhnya anak muda yang terasing ini, dia dicari oleh setan, tapi setan tidak mendapatinya. Dia dicari oleh malaikat Malik, penjaga neraka, tapi malaikat Malik pun tidak melihatnya. Malaikat Ridwan juga mencarinya di dalam surga, tapi malaikat Ridwan juga tidak mendapatinya di dalam surga. Qultu, saya katakan, kata Dhunnun al-Misri, fa aina huwa? Lalu di mana dia? Kalau setan yang mencarinya, dia tidak didapati oleh setan. Malaikat Malik mencarinya, malaikat Malik juga tidak melihatnya. Malaikat Ridwan mencarinya dalam surga, tidak didapati oleh malaikat Ridwan di dalam surga. Lalu di mana dia? Qala, suara itu mengatakan, Dhunnun al-Misri mengatakan, fasami'tu hatifan yaqul.
Lalu saya pun mendengar suara yang mengatakan, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Qamar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Bisababi mahabbatihi wa kathrati ta'atihi wa ta'jili taubatihi. Dengan sebab kecintaannya terhadap Allah dan banyak ketaatan yang ia lakukan, serta bersegeranya ia di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Kadza fi Zahrul Riyad. Begitulah yang disebutkan di dalam kitab Zahrul Riyad. Seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala karena kerinduannya terhadap Allah, kerinduannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak mendapati dia ketika setan mencarinya. Malaikat Malik penjaga neraka ketika mencari pemuda ini tidak mendapati dan bahkan tidak melihat si pemuda itu. Begitupun malaikat Ridwan. Allah menempatkannya di tempat yang disenangi, di tempat yang membahagiakan, yang sunyi dari hiruk pikuk dan dari masalah-masalah yang menimbulkan sesuatu yang bisa mendatangkan dosa. Inda fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Di tempat yang disenangi, di tempat yang membahagiakan, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Para pemirsa rahimakumullah, tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Allah hanya menciptakan satu hati pada setiap diri manusia. Allah tidak menciptakan dua hati pada diri seseorang. Maka karena hati kita cuma satu, penuhilah ia dengan kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan dan kerinduan kepada Allah inilah yang akan melahirkan kecintaan sejati terhadap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang-orang yang disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Allah, maka dari kecintaan terhadap Allah akan lahir kecintaan-kecintaan sejati terhadap sesama manusia dan terhadap orang-orang, bahkan makhluk Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita cintai dan untuk kita sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk menjadikan hati kita hanya dipenuhi dengan rasa cinta kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.